Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku, Reni Mubara. Oke teman-teman, sekarang aku lagi mau menanam bunga sirih gading aku yang udah jumbo nih size-nya. Kalian lihat, ini sirih gadingnya yang warna kuning ya. Dia warna kuning nih baretnya. Cuman dia ada juga yang udah varigata loh guys, lihat nih. Yang ini dia putih nih. Ya kan, yang ini putih, cuman yang untuk ujung daun bawahnya dia kuning sih. Ini kuning dia warnanya, cuman untuk yang atasnya ini dia ada yang warna putih. Oke, jadi aku punya banyak nih. Ini kalian bisa lihat ya, ini kok mundur ya. Ini tuh pohon mangga, dan ini tuh sirih gading aku udah jumbo-jumbo banget di sini. Size-nya udah yang lebar banget. Jadi ini ceritanya tuh pohonnya mau ditebang. Ini karena mangganya belum udah nggak produksi lagi kan, udah rusak pohonnya juga. Jadi mau ditebang. Jadi sebelum rusak daun sirihnya ini mau aku pindahin ke pot. Jadi tunggu ya, aku mau coba ambil dulu. Oke, jadi ini udah aku pisahin dia dari pohonnya. Jadi aku tadi manjat. Ya ampun, payah banget sumpah, ini keras banget. Dia tuh kayak udah masuk ke dalam pohonnya gitu, akar-akarnya ini. Jadi ini dia yang gede banget ya. Aku bakalan pancas dari sini. Aduh, rusak nggak nih? Oke. Jadi ini ada dua pohon. Ops. Ini dua besar banget ya. Gede banget, nanti kita bakalan tanam, oke? Tanamnya aku udah siapin ini pot yang besar banget, ini ember untuk air, bekas air gitu. Jadi aku pakaiin di sini nanti. Dan ini terusnya aku pakai kayu karena aku nggak punya yang dari sabut kelapa itu. Nggak apa-apa, buat sementara ini dulu, nanti gampang kita pakaiin dia sabut kelapa dalamnya sini. Oke, jadi ini aku isi tanah dulu ya. Separuh aja kita kasih tanahnya. Dan ini lumayan juga guys, ngisi tanah ke ember sini besar, capek. Nah, ini yang untuk penyangganya nanti. Jadi sebelum kita penuhin, jadi kita masukin dulu ya tanamannya. Oke guys, aduh sumpah capek banget. Ini udah selesai aku isi tanahnya. Sudah aku ikat-ikat juga, udah aku rapiin. Nah, jadi dia jadi besar banget ya. Nih. Cuma ini kayaknya terlalu rimbun ya, karena ini 3 batang. Tadinya kan cuma 2. Terus aku tambahin lagi. Jadi yang di pucuk pohon itu tuh ada yang besar banget juga, dan aku ambil yang ini nih. Ini kan yang paling besar nih, dan ini atasnya ini udah banyak cabangnya, ada 3 udahan tuh. Jadi ini kayaknya agak kerimbunan ya, cuman oke lah ya. Lihat, udah bagus banget nih, keren banget kan. Aku letakin di tempat yang teduh gitu, karena kalau kita nanam tanaman yang udah jumbo seperti ini, itu PR-nya gimana caranya supaya daunnya ini jangan sampai rusak kan. Karena kalau kita pertama nanam, iya ampun guys, kan bisa lihat itu kawanan bee, lebah banyak banget.
mau pindah kayaknya dah. Oke, next. Jadi gimana caranya supaya daunnya ini jangan rusak kan? Jadi kalau misalnya kita pertama nanam tanaman itu biasanya pertama kita tanam itu daunnya bakalan kering, terus dia bakal tunas baru ya kan. Jadi ini karena dia udah jumbo size kayak gini, ini supaya daunnya jangan sampai rusak, jadi kita taruh dulu di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari sama sekali. Terus harus rajin-rajin kita siram ya. Nanti kalau misalkan udah 1 bulan baru kita bisa keluarin ke cahaya matahari. Tapi aku tuh sebenarnya agak speechless sama ini loh guys. Jadi kalau kalian lihat nih, dia tuh daunnya ada yang kayak gini. Dia ini mutasi atau gimana ya? Aku tahu sih kalau ini sirih gading ini memang ada yang apa sih yang kayak gini kan daunnya. Tapi itu dia jatuhnya bukan sirih gading, dia jatuhnya itu apa ya nama pohonnya? Philodendron atau apa sih, pokoknya ada kan ya yang kayak gini nih daunnya. Cuman ini aku nggak tahu dia mutasi atau kayak gimana tuh daunnya tuh. Ini bukan ini ya, bukannya robek tuh, bukannya robek ya. Ya kan, perhatiin tuh. Dia emang bener-bener seperti ini nih. Dia mutasi atau gimana aku pun nggak tahu. Dan ini nggak semua daunnya kayak gini, tapi ada beberapa yang kayak gini. Ini daun mudanya nih, lihat nih. Tuh, ini kayak gini, geng. Ini aduh, ini bukan robek ya, tuh memang kayak gini. Bagus ya. Ini kalau mutasi keren banget nggak sih? Nah, terus ini juga yang mana ya tadi? Aku nampak juga satu lagi yang kayak gitu daunnya. Nah, ini nih. Nih kan, ini bukan robek loh, geng, tuh. Dia bagus nih hasil ini. Dia emang kayak gitu. Ya, apa sih ini ya, keren tuh. Tapi cuma ini doang. Gak tahu deh dia mutasi atau gimana. Nah, tuh. Jadi sirih gading itu, guys, nanamnya kalau kalian mau besar kayak gini, itu memang harus kalian letakin di tanah ya. Dan untuk bisa sebesar ini, itu kalian tuh butuh waktu bertahun-tahun ya. Jadi kalau misalkan harga sirih gading yang jumbo ini cukup mahal, ya wajar aja, karena untuk bisa sebesar ini benar-benar butuh waktu yang lama banget. Ini dulu aku yang nanam, jadi kurang lebih tuh aku masih sekolah dulu SMA aku tuh sekitar 2012 aku lulus ya, berarti nyampe sekarang udah 2020, berarti udah hampir 8 tahun 9 tahun guys ini umurnya. Sirih gading ini tergantung kalian nanamnya. Jadi kalau kalian letakkan dia di tempat yang kecil seperti ini, di pot yang kecil, maka dia pun akan mengecil juga. Nah, ini potnya agak lumayan besar, jadi kalau kalian perhatiin dia daunnya pun dia agak besar-besar juga nih. Nah, daunnya agak lebar-lebar juga. Tuh. Ini tuh yang kecil, di tempat yang kecil. Nah, dia lebih kecil lagi juga daunnya. Jadi semakin kecil potnya, semakin kecil media tanamnya, maka semakin kecil dia daunnya. Dan semakin besar kalian letakkan dia di tempat di pot yang besar, ya semakin besar juga. Kalau kalian letakkan di tanah, dia bakal lebih besar lagi. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau buat sirih gading kalian yang di pot ini, yang sudah menjalar ini, mau dibuat besar kayak gini, itu caranya kalian bisa letakkan dia, tanam aja di tanah, terus bisa kalian rambatin di pohon kayak aku tadi, di pohon, tapi jangan pohon yang ada buahnya ya. Kayak pohon aku mangga itu dia rusak karena dia ini menyerap menyerap makanan dari pohon yang dia tinggalin. Jadi kalau kalian letakkan dia di pohon yang ada buahnya, ya kasihan nanti pohonnya itu bakalan enggak berbuah. Jadi kalian letakkan aja di pohon-pohon yang kayak akasia atau pohon-pohon yang memang enggak berbuah. Jadi waktu sudah besar kalian bisa letakkan di pot kayak gini. Tapi ya kalian harus sabar karena membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ini aja dulu, siapa tahu kalau bahwa sirih gading ini bakalan ngetren kayak sekarang kan. Dulu kan cuma tanaman ya hutan aja, tapi kan emang dia punya corak yang cantik kan.
warnanya cantik, makanya aku tanam di halaman rumah karena memang bagus kan. Nah ini aku buat supaya dia rimbun, aku mau buat dia rimbun makanya aku taruh di tempat yang agak besar. Ini mau aku buat dia gantung, makanya aku taruh di pot yang kecil kayak gini. Dan ini pun sama aja, dia bibitnya dari pohon yang besar ini. Jadi di bawah-bawah pohonnya itu ada tunas-tunas atau anak-anaknya yang masih kecil kayak gitu. Ini apa lagi pesok aku ini. Oke, jadi kayak gitu ya cara merawat tanaman ini. Merawatnya sih gampang banget kan, nggak perlu kasih pupuk khusus atau gimana. Kalau memang ada pupuk kandang kalian bisa kasih, tapi kalau nggak ada cukup media tanah aja dia bakalan bisa subur kok, karena ini benar-benar tanaman liar ya, jadi nggak perlu perawatan khusus sih untuk merawatnya. Mungkin kalian bisa rajin aja ini bersihin daunnya ini supaya dia mengkilat. Terus kalau misalkan untuk mengeluarkan pigmen warnanya ini dia harus ditaruh di bawah sinar matahari ya. Jadi kalau kalian letakin di tempat teduh itu bisa hijau aja daunnya, coraknya ini nanti nggak keluar. Oke, gitu ya video aku kali ini. Semoga aja bermanfaat. Oh ya, jangan lupa untuk dukung channel aku dengan subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Oke, sekian video dari aku. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.